Baiklah, pada slide yang berikutnya ini kita masuk pada mengenali masing-masing mikrofauna tanah dan juga mengetahui perbedaan antara mikrofauna tanah yang satu dengan mikrofauna tanah yang lainnya. Nah, sebelum kita membahas itu, terlebih dahulu Bapak ulas lagi bahwa mikrofauna tanah itu ada kelompok protozoa, ada nematoda, dan ada rotifera. Jadi Bapak ulangi, yang dimaksud dalam mikrofauna tanah itu ada protozoa tanah, ada nematoda tanah, dan ada rotifera tanah. Nah, salah satunya yaitu yang pertama protozoa tanah. Nah, protozoa tanah ini adalah organisme tanah yang termasuk fauna tanah. Kenapa dia disebut sebagai masuk kelompok fauna? Karena dia bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, ya, bisa berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Jadi maka termasuk kelompok hewan tanah, hewan tanah. Tapi karena ukurannya kecil, kurang dari 200 mikrometer atau kurang dari 0,2 mm, maka dia termasuk kalau kelompok mikrofauna tanah. Selain itu juga karena dia tidak dapat dilihat secara langsung dengan mata, perlu bantu untuk melihatnya, perlu bantuan alat, yaitu alat mikroskop, maka disebut sebagai organisme mikro, karena dia termasuk fauna tanah, maka mikrofauna tanah. Jadi salah satunya itu adalah protozoa tanah. Nah, untuk protozoa tanah ini sendiri terdiri lagi, ya, ada amoeba, dan kedua ada flagellata, dan selanjutnya ada ciliata. Nah, untuk amoeba ini gambarnya. Jadi sekarang kita sudah mengenali organisme tanah yang termasuk mikrofauna tanah yang masuk ke dalam kelompok protozoa, yaitu salah satunya ada amoeba. Ya, amoeba ini cirinya bahwa dia tidak berbulu dan tidak berambut, berambut, dan dia berpindah dari satu titik ke titik yang lain, yaitu dengan membentuk tonjolan-tonjolan seperti tonjolan seperti ini, tonjolan seperti ini, tonjolan seperti ini, ya, tonjolan seperti ini. Jadi tonjolan-tonjolan ini menyerupai seperti kaki, walaupun bukan kaki, ya, tapi bukan kaki. Maka termasuk cirinya dari amoeba adalah dia memiliki pseudopodia, pseudopodia atau kaki semu, semu. Jadi dia bisa membentuk tonjolan-tonjolan sesuai keperluannya, ya, bisa yang di depan, bisa di belakang, ya. Dan dengan tonjolan-tonjolan ini, dengan kaki semu ini, dia bisa berpindah dari satu lokasi dan ke lokasi yang lainnya, sehingga dia dapat mendekati sumber makanan, dengan membentuk pseudopodia ini yang mengelilingi sumber makanannya, dan selanjutnya makanan itu dimakannya. Jadi ciri dari yang pertama, bagian dari yang termasuk protozoa adalah amoeba, yaitu yang tidak berbulu dan tidak berambut, tidak ada bulu dan tidak ada rambut, dan dia bisa membentuk pseudopodia atau kaki semu, semu. Sehingga dengan kaki semu ini dia bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, dan juga bisa mendekati sumber makanan. Jadi kalau ada sumber makanannya, dia berpindah mendekati sumber makanannya dengan membentuk pseudopodia ini, membentuk kaki semu ini. Ini disebut sebagai amoeba, dikenal dengan nama amoeba. Selain itu juga ada flagellata. Jadi protozoa yang lainnya adalah flagellata. Nah, flagellata ini dia memiliki bulu tapi agak panjang. Ada 2 bulu yang panjang, atau disebut sebagai rambut atau flagellanya, ya. Jadi dia membentuk bulu yang panjang atau rambut, ya, 2, dan dengan rambut ini
digetar-getarkannya, dia bisa berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Dan dengan menggetarkan ini dia bisa mendekati sumber makanannya. Yang dimana ada sumber makanannya, dia bergerak mendekati sumber makanannya dengan bantuan flagellanya. Maka dia disebut sebagai flagellata. Dan yang berikutnya adalah ciliata. Ciliata ini ciri khasnya khas sekali, yaitu ditumbuhi banyak bulu, ditumbuhi banyak bulu atau rambut halus, rambut halus. Kalau bulu yang panjang disebut rambut. Nah ini dia tidak panjang, maka disebut sebagai bulu. Nah, baik amoeba maupun flagellata dan ciliata adalah termasuk kelompok protozoa tanah, dan ini bagian dari mikrofauna tanah. Dan ciri khasnya dari protozoa ini, dia sebagian besar termasuk organisme heterotrof. Apa maksud organisme heterotrof? Itu organisme yang sumber makanannya berasal dari bahan organik. Jadi dia merombak bahan organik dan dijadikannya makanannya. Sebagian besar dari protozoa adalah organisme heterotrof, sehingga dia memanfaatkan bahan organik sebagai sumber makanannya atau sumber karbonnya dari senyawa-senyawa organik, dari senyawa-senyawa organik. Sumber makanannya dari bahan organik. Dan tentunya ini dibagi lagi, ada chemoheterotrof, ada photoheterotrof. Ada photoheterotrof, ada chemoheterotrof. Dimana chemoheterotrof sumber makanannya dari bahan organik, dan sumber energinya berasal dari reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam proses perombakan bahan organik tersebut, atau reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam sistem tanah sebagai energi. Maka dia termasuk kelompok chemoheterotrof. Heterotrof sumber makanannya dari bahan organik. Chemo adalah reaksinya, reaksi chemistry atau reaksi kimiawi. Jadi dia sumber makanannya dari bahan organik, dan energi yang dia perlukan berdasarkan dari reaksi-reaksi kimia yang terjadi dalam tanah. Jadi ada kelompok chemoheterotrof dan juga ada kelompok photoheterotrof. Untuk kelompok photoheterotrof, dia berada di dekat permukaan, karena walaupun sumber makanannya dari bahan organik, sedangkan sumber energi yang diperlukannya berasal dari cahaya matahari, sehingga disebut foto, cahaya matahari dari disingkat dengan istilah foto. Jadi photoheterotrof. Heterotrofnya adalah sumber makanannya dari bahan organik, foto adalah sumber energinya dari cahaya matahari. Nah, jadi di sini protozoa tanah ada kelompok heterotrof, dan ada juga sebagian kecil yang kelompok autotrof. Nah, untuk yang kelompok heterotrof, ada yang sumber energinya dari reaksi kimia, maka dikenal dengan kelompok chemoheterotrof. Dan selain itu juga ada yang sumber energinya dari cahaya matahari, maka dimasuk kelompok photoheterotrof. Selain itu juga bahwa perkembangbiakannya, perkembangbiakan dari protozoa ini yang secara umumnya garis besarnya secara aseksual, yaitu dengan pembelahan biner dari satu sel menjadi dua sel menjadi 4 sel, dan seterusnya. Walaupun ada beberapa peneliti mengatakan ada cara seksual, tapi yang lebih banyak dikenalnya secara umumnya cara pembelahan sel, dari satu sel menjadi 2 sel menjadi 4 sel, dan seterusnya. Dari pembelahan ini memakan waktu sekitar 5 menit. Jadi setiap 5 menit dia menjadi 2, 5 menit berikutnya menjadi 4, 2 menit berikutnya menjadi 8, dan seterusnya. Coba bayangkan dalam 1 jam perkembangbiakan dari protozoa ini cepat sekali.
Dapat ulangi lagi bahwa protozoa terdiri dari amoeba yang tidak berbulu dan tidak berambut, tapi memiliki ciri khasnya memiliki pseudopodia, kaki semu. Selain itu ada flagellata yang berbulu panjang atau rambut, bulu panjang itu disebut rambut atau flagel, yang ada 2, dan ini menjadi alat bantu untuk dia bergerak, untuk berpindah. Ya. Dan selanjutnya ada ciliata yang sekeliling tubuhnya ditumbuhi oleh bulu, ya, ditumbuhi oleh bulu. Jadi tadi ada Bapak ceritakan tentang sumber makanannya, ya. Maka ada sebagian besar termasuk heterotrop, walaupun ada juga bagian kecil yang autotrop. Selain itu juga dibagi lagi, ada yang sumber energinya berdasarkan reaksi kimia disebut sebagai kelompok chemoheterotrop, dan ada juga yang sumber energinya dari cahaya matahari termasuk kelompok fotoheterotrop. Nah, tentunya keberadaannya sangat dibedakan. Kalau yang fotoheterotrop dia lebih banyak berada di permukaan, ya, di dekat permukaan tanah, sehingga ada pengaruh cahaya matahari. Sedangkan untuk chemoheterotrop dia berada bisa berada di lebih dalam sistem tanah, ya, karena dia mendapatkan energinya bukan dari cahaya matahari, tapi mendapatkan energinya dari reaksi-reaksi kimia yang terjadi di dalam sistem tanah. Selanjutnya, selain protozoa juga ada yang termasuk mikrofauna tanah lainnya selain protozoa adalah nematoda. Nah, nematoda ini bentuknya seperti ini, mirip cacing tapi dia bukan cacing. Ya. Kalau cacing dia termasuk kelompok makrofauna. Sedangkan nematoda ukurannya sangat kecil, kurang dari 200 mikron, ya. Kurang dari 200 mikrometer, lebih kecil dari 200 mikrometer atau kurang dari 0,2 mm. Karena dia unisel, ya, jadi dia tidak bersekat-sekat seperti cacing. Nah, kalau cacing dia bersekat-sekat, kalau nematoda tidak bersekat, dan juga dia lebih transparan, ya, langsung kelihatan isi di dalamnya. Ya. Nematoda ini sebagian yang banyak dikenalnya memang ada yang berpengaruh terhadap penyebab penyakit pada tanaman. Nah, tapi ada juga yang tidak menyebabkan penyakit, tapi dia bisa bermanfaat buat tanah, yaitu membentuk ruang pori mikro di dalam sistem tanah. Karena dia membuat lubang-lubang, ya, dan itu membentuk ruang pori. Karena ukurannya mikro, maka membentuk ruang pori mikro dalam sistem tanah. Selanjutnya, setelah yang berkaitan mikrofauna tanah, selain protozoa tadi sudah dijelaskan, dan yang berikutnya nematoda tanah tadi, ini gambarnya contohnya, dan yang berikutnya adalah rotifera tanah. Rotifera tanah seperti yang digambarkan di sini, kita lihat tampaknya cara dari bawah mikroskop, dia kalau di dalam kehidupan sehari-hari menyerupai, mirip, ya, tapi tidak sama. Itu seperti bunga trompet, seperti bunga trompet. Jadi di atasnya terbuka dan bentuknya lonjong seperti trompet, walaupun tidak sama persis seperti trompet, ya, tidak sama seperti bunga trompet, tapi mirip sepintas, ya, secara pintas memudahkan kita mengingatnya. Ini mirip bunga trompet. Itu adalah rotifera tanah, rotifera tanah, dan dia memiliki bulu-bulu di sekitar sini, ya, di rongga, bagian rongga ini, dan getaran dari bulu-bulunya ini bisa mendekatkan sumber makanannya ke sini, dan sebaliknya juga dengan getaran-getaran ini bisa menggerakkan dia mendekati sumber makanan, sehingga dia bisa bergerak-gerak, ya, sehingga termasuk kelompok fauna tanah. Karena dia bisa berpindah, bisa bergerak, itu termasuk kelompok hewan. Karena berada dalam tanah, masuk hewan tanah, atau disebut juga fauna tanah. Dan selain itu juga karena ukurannya yang sangat kecil, mikro, maka disebut sebagai dimasukkan dalam kelompok
mikrofauna tanah. Nah, dari gambar ini tentunya sudah sangat membantu sekali buat mahasiswa yang belajar tentang mikrofauna tanah. Pertama, sudah bisa mengenali masing-masing. Oh, amoeba seperti ini, ya, seperti gambar kiri atas ini. Sedangkan flagellata seperti ini, ya, yang gambar atas tengah, ya, gambar tengah atas. Sedangkan ciliata gambar kanan atas, ya, kanan atas yang banyak bulu-bulunya, ya. Dan tentu satu dengan lain sangat berbeda, ya. Jadi di sini para mahasiswa sudah bisa mengenali masing-masing cirinya, ya. Yang satunya tidak berbulu dan tidak berambut, itu amoeba, dan membentuk kaki semu atau pseudopodia, ya, jadi bentuk tonjolan-tonjolan ini dan bisa bergerak, ya, hingga bisa pindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya, bisa mendekati sumber makanannya, dan ini adalah amoeba. Jadi tidak berbulu, tidak berambut, tapi bisa membentuk kaki palsu, bukan kaki palsu, kaki semu, ya, kaki semu, pseudopodia, pseudopodia. Sedangkan flagellata dia memiliki dua benang yang memanjang, ya. Bisa kita sebut sebagai rambut, ya, yang memanjang, dan ini bergerak-bergerak dan bisa membantunya berpindah dari satu lokasi ke lokasi yang lainnya. Nah, ini tentu sudah bisa bedakan antara mikrofauna protozoa, yang termasuk amoeba, dengan protozoa yang dikenal dengan flagellata. Ya, ada perbedaan. Apalagi dengan ciliata. Ciliata dia ciri khasnya dari bentuknya dia tidak sama dengan flagellata, ya. Dan selain itu juga dia memiliki banyak bulu, ya, banyak bulu. Dan antara protozoa dengan nematoda, jika kita lihat sini jauh sekali berbeda, ya. Perbedaannya sudah jelas sekali dengan penampakan di bawah mikroskop. Nematoda seperti ini, runcing seperti ini, seperti cacing, menyerupai cacing, tapi dia bukan cacing. Sebabnya kalau cacing termasuk makrofauna tanah. Kalau ini dia ukuran sangat kecil, ya, masuk kelompok mikrofauna tanah. Kalau cacing dia bersekat-sekat, kalau nematoda tidak bersekat, ya. Dan juga dia transparan, bisa kelihatan apa yang ada di dalamnya. Sedangkan cacing dia tidak transparan, ya. Sama cacing tanah, ya, tidak transparan. Nah, selanjutnya yang di bawah adalah rotifera. Nah, kelihatan sekali perbedaannya, ya. Rotifera dengan nematoda berbeda, rotifera dengan amoeba berbeda, rotifera dengan flagellata juga berbeda, rotifera dengan ciliata juga berbeda. Jadi dengan slide ini para mahasiswa mengenali masing-masing mikrofauna tanah dan juga mengetahui perbedaan antara mikrofauna tanah yang satu dengan mikrofauna tanah yang lainnya.